Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Ningtyas dengan NIM 121190146. Saya berasal dari program studi Teknik Industri ITERA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Studium General. Pada modul 2 ini, materinya berjudul Writing Research. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada writing research pada writing research terdapat materi subbab yang berjudul Fundamental of Manuscript Preparation yang membahas structuring your article correctly. Jadi, kita itu harus mengetahui struktur artikel secara benar. Cara supaya artikel kita dipublikasikan terdapat struktur umum artikel penelitian. Di antaranya ada judul, abstrak, keyword atau kata kunci, introduction atau perkenalan, metode, hasil, kemudian ada discussion atau diskusi, ada kesimpulan, acknowledgement, reference, dan bahan yang digunakan untuk mendukung gagasan pembicara. Baiklah, yang pertama itu ada title atau judul. Itu merupakan sebutan yang kepada bagian headline dari sebuah artikel, buku, esai, bab, atau subbab yang memuat semua materi esai. Selanjutnya ada abstrak, di mana pada abstrak ini itu merupakan ringkasan singkat dari suatu makalah penelitian atau seluruh tesis. Pada bagian abstrak ini meringkas masalah, metode, hasil, kesimpulan dalam satu paragraf. Adapun saran yang dapat saya berikan pada saat menulis abstrak tersebut adalah buatlah semenarik mungkin dan dapat dimengerti. Jadi buatlah abstrak yang akurat dan spesifik. Juga abstrak yang jelas akan mempengaruhi diterima atau tidaknya karya kalian tersebut. Kemudian ada keyword atau kata kunci. Konten situs web yang ditautkan ke istilah atau frasa. Kata kunci yang dipilih untuk artikel harus menjelaskan topiknya dengan cepat dan akurat. Hindari penggunaan istilah dengan arti yang luas. Selain itu, harus menahan diri untuk tidak menggunakan singkatan yang tidak biasa dan membatasi penggunaan pada singkatan yang diterima secara luas dalam subjek penelitian. Selanjutnya ada introduction atau perkenalan. Jadi, pembaca tersebut harus menerima semua informasi yang diperlukan dalam introduction untuk memahami sepenuhnya dan jelas artikel penulis, memberikan konteks singkat kepada pembaca, mengatasi masalah, mengidentifikasi solusi dan keterbatasan, mengidentifikasi apa yang ingin dicapai oleh karya tersebut, memberikan perspektif yang konsisten dengan sifat jurnal. Selanjutnya ada metode, yaitu strategi atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pada metode ini itu jelaskan bagaimana masalah tersebut dipelajari, sertakan informasi yang rinci, jangan menjelaskan prosedur yang diterbitkan sebelumnya. Jadi harus mengidentifikasi peralatan atau bahan yang akan digunakan. Selanjutnya adalah hasil. Pada hasil, sertakan data yang paling penting. Jadi gunakan subjudul untuk menyatukan hasil dari jenis yang sama. Pada hasil harus jelas dan mudah dipahami. Soroti temuan utama, tampilkan temuan tak terduga, berikan analisis statistik, sertakan ilustrasi dan gambar. Hanya data primer yang harus disertakan. Saat menulis bagian hasil subjudul itu harus menggunakan pengelompokan hasil yang serupa sehingga mudah untuk diperiksa dan dibaca. Pada hasil tersebut juga harus menyertakan suatu penemuan yang menarik gitu, yang memajukan pengetahuan seseorang di bidang tersebut. Jadi cara paling efektif untuk menyajikan temuan adalah melalui grafik, seperti gambar dan tabel. Setiap foto atau gambar juga harus memiliki tanda skala di atasnya. Selanjutnya adalah discussion atau diskusi, yaitu interpretasi hasil yang merupakan bagian terpenting gitu. Buat diskusi sesuai dengan hasil dan lengkapi. Bandingkan hasil yang dipublikasikan dengan hasil diri sendiri. Selanjutnya adalah kesimpulan.
Tujuan dari kesimpulan ini adalah untuk membawa perhatian pembaca kembali ke ide-ide umum dan argumen, serta keluar ke dunia luar. Jadi sebuah paragraf kesimpulan dengan demikian menawarkan tempat untuk kata terakhir pada suatu objek. Apakah itu mengikat ujung yang longgar, menggarisbawahi pentingnya topik, atau memperluas fokus topik ke kehidupan sehari-hari pembaca. Selain itu, jelaskan bagaimana pekerjaan Anda meningkatkan pengetahuan saat ini. Jadi, sarankan eksperimen di masa depan. Selanjutnya adalah acknowledgement, yaitu penasihat, pendukung, dan penyandang dana keuangan. Proofreader dan juru ketik masuk yang mungkin telah menyumbangkan materi, maka dari itu ucapan terima kasih memungkinkan kita agar berterima kasih kepada orang yang sudah membantu kita ketika melaksanakan sebuah artikel dan yang lainnya. Selanjutnya adalah reference. Jadi jangan menggunakan terlalu banyak referensi. Jadi selalu pastikan telah sepenuhnya menyerap materi yang direferensikan. Jadi hindari kutipan diri yang berlebihan, hindari kutipan berlebihan dari publikasi dari wilayah atau lembaga yang sama. Jadi hampir mirip sama plagiarisme ya. Dan juga kita harus menyesuaikan dengan gaya yang diberikan dalam panduan untuk penulis supporting materials. Kemudian yang terakhir adalah bahan yang digunakan untuk mendukung gagasan pembicara. Ada juga judul manuskrip yang efektif itu harus menarik perhatian pembaca. Jadi dengan judul yang menarik itu, orang-orang akan selalu penasaran nih dengan hasil yang sudah kita kerjakan. Oleh karena itu, judul harus semenarik mungkin. Karena yang menjadi poin utama dari sebuah bacaan tersebut adalah judul. Kalau judulnya sudah nggak menarik, mungkin orang akan skip tuh mau baca bacaan yang kita buat gitu. Makanya harus membuat judul yang menarik agar dapat menarik perhatian pembaca. Selanjutnya, berisi kata-kata sedikit mungkin gitu. Tidak perlu kata-kata yang panjang lebar, akan tetapi kita harus membutuhkan kata-kata yang sekiranya lebih ringkas namun jelas gitu. Dan kata-kata yang kita tulis itu tersampaikan dengan baik sehingga membuat pembaca tersebut lebih mengerti dan paham, selain itu tidak membosankan. Selanjutnya ada adequately describe content. Jadi kata-katanya itu harus menjelaskan konten yang bisa memadai. Ada juga informatif tapi ringkas, jadi dibuat dengan informasi yang detail tetapi singkat agar pembaca mudah memahaminya. Selanjutnya adalah identifikasi masalah utama. Jangan menggunakan jargon teknis dan singkatan yang jarang digunakan. Selanjutnya adalah Guide to Reference Managers, How to Effectively Manage Your Reference. Jadi, manajer referensi mendukung peneliti dalam melakukan 3 langkah dasar penelitian, yaitu mencari, menyimpan, dan menulis. Manajer referensi harus memiliki fitur berikut untuk mendukung tindakan tersebut. Yang pertama adalah impor kutipan dari database, bibliografi, dan situs web. Kemudian kumpulkan metadata dari file PDF, kemudian izinkan organisasi kutipan dalam database, manajer referensi, atau bagiannya dengan rekan kerja. Selanjutnya adalah izinkan pertukaran data dengan produk manajer referensi lainnya melalui format metadata standar, misalnya MIS, RIS, atau BibTeX. Yang ketujuh adalah menghasilkan kutipan yang diformat dalam berbagai gaya. Yang kedelapan adalah bekerja dengan perangkat lunak pengolah kata untuk memfasilitasi kutipan dalam teks. Selanjutnya adalah memilih manajer referensi. Yang harus dilakukan pada saat memilih manajer referensi, yang pertama adalah mengumpulkan kutipan dan artikel teks lengkap. Jadi kita harus mencari dulu referensi yang kita butuhkan itu seperti apa, mulai dari mengumpulkan jurnal-jurnal yang akan digunakan, bisa berupa jurnal repository gitu. Ya pokoknya yang berhubungan dengan judul yang akan kita buat. Selanjutnya adalah baca, beri keterangan dan kutip dari satu tempat gitu. Ambil sekiranya bacaan yang berhubungan dengan apa yang dibuat gitu. Kutip tetapi tidak sama. Jangan menyalin dan tidak melakukan parafrase.
Selanjutnya adalah bagikan referensi dengan rekan penulis. Kemudian ada akses penelitian di beberapa perangkat, edit gaya referensi untuk penerbitan di berbagai jurnal dan konferensi, bagikan anotasi dengan kolaborator atau yang lebih luas. Kemudian simpan semua referensi di satu tempat. Terus apakah bersedia membayar atau menginginkan solusi gratis? Selanjutnya adalah Guide to Reference Managers, How to Effectively Manage Your Reference. Jadi, Mendeley lebih dari sekadar manage referensi, mulai dari jaringan akademik sosial, perangkat lunak akademik gratis, lintas platform mulai dari Windows, Mac, Linux, maupun seluler. Kemudian ada kolaboratif, core features, academic network, and literature search. Selanjutnya adalah how to prepare your manuscript. Jadi merencanakan artikel dan memilih jurnal yang tepat gitu pada saat menyiapkan manuskrip gitu. Ingat ya, sebelum kita menyiapkan manuskrip, kita harus merencanakan artikel, memilih jurnal yang tepat. Adapun jenis-jenis manuskrip, yang pertama itu ada artikel lengkap. Jadi penelitian yang substansial, lengkap dan komprehensif. Apakah penelitian saya cukup nih untuk sebuah artikel lengkap gitu. Terus yang kedua ada surat atau komunikasi singkat. Jadi komunikasikan cepat dan awal. Jadi kita bisa bikin pertanyaan buat diri kita sendiri. Apakah hasil saya itu begitu mendebarkan sehingga harus ditampilkan segera mungkin gitu. Kemudian ada tinjauan makalah. Ringkasan perkembangan terkini tentang topik tertentu sering diajukan melalui undangan. Selanjutnya adalah proposal gitu. Apa sih itu proposal? Jadi proposal itu merupakan cara kita meminta undangan untuk mengirimkan artikel review. Adapun caranya nih buat ngajuin proposal. Yang pertama ada pengajuan langsung dan pengajuan dengan undangan. Apa perbedaan proposal dengan surat pengantar? Kalau proposal itu dimaksudkan untuk memperkenalkan ide untuk naskah yang belum ditulis. Tetapi kalau sebuah surat lamaran harus menyertai penyerahan naskah yang disusun, misalnya dari perkenalan penulis dan topiknya, menjelaskan sesuatu yang tidak biasa atau luar biasa tentang naskah, ataupun mungkin menyarankan dan menentang pengulas. Selanjutnya adalah technical writing skills gitu, tujuan tokoh ilmiah. Tokoh ilmiah dirancang untuk mengilustrasikan, memperkenalkan dan atau menekankan ide, data yang sulit atau panjang untuk dijelaskan melalui teks. Adapun dua pertimbangan saat merancang tokoh ilmiah gitu. Yang pertama ada mengidentifikasi pesan, mempertimbangkan audiens. Bisa dilihat pada gambar yang tertera ini. Di sini ada technical writing skills gitu. Bagan saat kita menulis yang baik itu seperti apa sih? Di sini ada judul. Judul itu diletakkan di bagian pertama. Kemudian ada abstrak yang diletakkan setelah judul. Yang ketiga itu ada perkenalan. Yang perkenalan ini di bawah judul dan abstrak. Terus yang paling penting poin dari suatu proposal yang dibuat gitu ada hasil diskusi yang menyertakan gambar maupun grafik. Kemudian ada kesimpulan nih yang mencakup dari abstrak hingga ke hasil dan diskusi. Baik, selanjutnya adalah pedoman untuk desain gambar. Mengidentifikasi baik tujuan dan audiens untuk figur tersebut memungkinkan seseorang merancang ilustrasi terbaik yang mengungkapkan pesan yang dimaksud. Jadi ada banyak jenis visualisasi ilmiah gitu. Namun di bawah ini ada beberapa informasi item umum untuk dipertimbangkan. Yang pertama adalah kepadatan informasi, kemudian ada arus informasi, ada ketelitian ilmiah, ada estetika, angka estetika, kemudian ada keterangan gambar. Bisa dilihat pada gambar ini ada desain gambar gitu. Ini ada ilustrasi atau rencana. Itu mulai dari gambaran kasar, kemudian ada karakterisasi, ada hal yang paling menonjol dari rencana tersebut tuh bagaimana gitu. Ini loh yang kami buat gitu. Aplikasi merupakan fungsinya. Jadi pada gambar tersebut bisa menjelaskan apa sih fungsinya. Selanjutnya adalah why write a book.
gitu. Mengapa sih seseorang itu harus menulis buku, atau kenapa sih orang tersebut tuh tertarik menulis buku? Yang pertama, interest and passion. Jadi orang tersebut itu merasa tertarik dan itu merupakan passion dia sehingga dia bisa menulis buku. Dan menulis buku tersebut akan memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi nih dari seseorang tersebut, misalnya save time, save money, improve productivity. Kemudian ada an unmet need gitu. Terus yang ketiga ada prestige. Kemudian ada yang keempat, ada desire to educate. Jadi seseorang menulis buku itu ada ketertarikan sendiri untuk mengedukasi seseorang melalui bukunya. Jadi banyak nih hal positif yang bisa didapatkan dari menulis buku. Jadi jangan sungkan gitu buat nulis buku, karena akan sangat banyak orang yang terbantu dengan hal-hal yang positif gitu ya, hal-hal positif yang dapat dilakukan. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada modul 2 mengenai writing skills. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun kata-kata yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.